Shalom God's DNA, welcome to God's DNA, welcome home. Mari persiapkan hatimu, kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Bersama-sama kita bangkit berdiri yuk. Kita naikkan pujian yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Come on. You are here as we lift you up. You are riding on our place, being thrown over everything. You are seated in our place. This is prophetic, I can feel it in the air. We lift our place and you change the atmosphere. With hearts open now, everybody singing out. Oh, turning up this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. As we praise, I can feel the change as your presence now invades. Hear the sound of the broken chains, prison doors are giving way. This is prophetic, I can feel it in the air. We lift our praise and you change the atmosphere. With hearts open now, everybody singing out, I am free. Turning up this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. Turning up this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. Tepuk tangannya buat Tuhan. Haleluya. Go. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Kita mau naikkan pujian yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Dia yang layak. Haleluya. Bersama-sama kita mau katakan, our praise goes up, your rain comes down. Our praise goes up, your rain comes down. Our praise goes up, our praise goes up, your rain comes down. Our praise goes up, your rain comes down. With shouts of praise, we celebrate. King of glory, entering. You are riding on our praise, oh Lord. Turning up this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. Turning up this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Come on. Kita memuji Tuhan lebih lagi teman-teman. Mari bersorak buat Tuhan Allah kita. Yeah. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu. Lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga
dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Bersama katakan, kebenaran yang bebaskan selalu berikan ku kekuatan hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu karena dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Mari bersorak buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Hanya di dalam namanya Yesus, dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Hanya di dalam namanya Yesus, dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Tepuk tangannya buat Tuhan Allah kita. Sorakan haleluya. Thank you Jesus. Hanya di dalam nama-Mu saja Tuhan kami temukan kemenangan dan pengharapan kami. Hanya di dalam Engkau saja. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini kami datang menyembah-Mu. Kami naikkan syukur dan terima kasih kami, sebab Kau baik dalam kehidupan kami. Kau yang selalu ada menemani kami. Kau yang selalu ada bersama dengan kami setiap musim, di setiap waktu di dalam kehidupan kami. Kami gak akan pernah khawatir dan kami gak akan pernah takut, sebab Engkau Allah yang selalu menjaga dan melindungi kami. Terima kasih Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri.
adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama yuk kita katakan di hadapan Tuhan. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama kita naikkan pujian ini dari awal. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu Tuhan, oh bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Yesus, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagi. Kita mau katakan bersama-sama di hadapan Tuhan Yesus. Go! Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku.
besar melimpah bagiku. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari sembah Tuhan. Mari sembah Dia. Haleluya. Oh, kami menyembah Engkau. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan. Kami agungkan Engkau. Kami mau bersorak bagi nama-Mu, Yesus. Oh, haleluya. Kami tinggikan Engkau. Kami agungkan Engkau, Yesus. Haleluya. Oh, biar Allah bersih, oh, ya Allah bersih. Oh, ya Allah bersih. Haleluya. Kami agungkan. Haleluya. Jesus. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Besar melimpah bagiku. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Thank you, Jesus, just as I am, I come. Hallelujah. Oh, what amazing love. Thank you, Jesus. Come on. Thank you, Jesus, just as I am, I come. Hallelujah. Oh, what amazing love. Come on. Thank you, Jesus, just
just as I am, I come. Hallelujah. Oh, what amazing love. I will rise, stand redeemed, heaven open over me. To your name eternally, endless glory I will bring. I will rise, stand redeemed, heaven open over me. To your name eternally, endless glory I will bring. Thank you, Jesus, just as I am, I come. Hallelujah. Oh, what amazing love. Thank you, Jesus, just as I am, I come. Hallelujah. Oh, what amazing love. Bersama katakan, go. Thank you, Jesus, just as I am, I come. Hallelujah. Oh, what amazing love. Oh, what amazing love. Oh, what amazing love. Kasih tepuk tangan yang paling mulia buat Tuhan Allah kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Oh Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku
jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Kami percaya Tuhan, setiap pesan, setiap firman, setiap kehidupan itu sangat berharga di hadapan-Mu. Terlebih hati kami ya Tuhan. Biarkan firman yang dilepaskan, firman yang kami dengar, pesan yang kami dengar, rahasia yang dibukakan, itu untuk menjaga hati kami tetap ada di dalam jalan-jalan-Mu. Dan seperti apa yang Kau mau ya Bapa. Ini setiap telinga kami, hati kami, pikiran kami di hadapan-Mu. Kami berikan waktu ini Tuhan. Dan kami mau menangkap apa yang menjadi kerinduan-Mu untuk Kau sampaikan bagi setiap kami. Engkau yang menguasai kami mulai saat ini. Penuhi kami dengan damai sejahtera-Mu, kebenaran-Mu, dan kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin, 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 amin. Shalom semuanya. Ya, kembali lagi saya ada di tempat ini. Terima kasih sebelumnya sudah memberikan kesempatan buat saya secara pribadi untuk share apa yang menjadi isi hati Tuhan. Bahkan pesan-pesan yang sedang lagi Tuhan sampaikan di waktu-waktu ini untuk generasi muda dan untuk banyak orang seperti itu. Sebelumnya mungkin sekali lagi saya perkenalkan diri yang belum kenal saya. Nama saya Meiti. Saya dari EHOP Indonesia, dari El Bethel House of Prayer Indonesia. Dan hari ini saya mau memberikan sesuatu hal yang dimana mungkin teman-teman mungkin pernah mendengarkan hal ini. Tapi ada sesuatu hal yang dibukakan lagi pesan ini dan akan lebih dalam lagi. Yuk sama-sama kita buka hati lebih lagi di hadapan Tuhan. Dan saya percaya teman-teman, saya panggil teman-teman ya. Saya percaya teman-teman untuk lebih lagi untuk menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan hari-hari ini. Dan yuk sama-sama kita buka di Kejadian 18 ayat 16 sampai 33. Jadi setiap firman yang akan kita dengar, kita mungkin bisa catat ya. Dan setelah teman-teman bisa saksikan, bisa mendengar tayangan hari ini, saya percaya bukan hanya berlalu seperti itu saja. Tapi ketika teman-teman catat setiap firman dan pesan, itu direnungkan kembali ya. Oke, sebelum kita baca di Kejadian ini, berapa banyak yang tahu adalah pintu. Pintu yang teman-teman temui itu mungkin berukurannya berbeda-beda ya. Berukurannya ada yang besar, ada yang sedang gitu ya. Kalau pintu yang kecil itu bukan pintu untuk ke rumah gitu ya intinya. Tapi di setiap pintu pasti punya kunci. Ya kan? Punya kunci. Pintu itu tidak membutuhkan kunci yang besar. Mau pintu sebesar apapun dia tidak membutuhkan kunci yang besar, tapi dia membutuhkan kunci yang kecil. Menariknya adalah gini teman-teman, pesan hari ini adalah pesan yang dimana mungkin begitu banyak orang melupakan atau mengindahkan seperti itu atau menggampangkan tentang hal ini gitu. Tapi ternyata ini yang akan membuka setiap pintu-pintu yang ada ke depan.
Baik itu pintu hati, pintu segala sesuatu yang ada dalam sekelilingmu, seperti itu. Dan kunci itu, pintu bisa dibuka, dibutuhkan kunci, ya kan? Dan pesan hari ini menjadi kunci buat setiap kita semua. Dan setiap kita tuh sebenarnya punya panggilan. Berapa banyak yang tahu panggilan kita masing-masing? Kalau tahu panggilan kita masing-masing, mungkin kamu bisa responi di chat seperti itu. Angkat tangan atau chat, apapun, responi coba. Kalau belum tahu, Kak, aku belum tahu panggilanku. Hari-hari ini Tuhan lagi mau bawa kamu kemana? Seperti apa? Makanya kamu membutuhkan komunitas, kamu membutuhkan kakak rohani, mungkin bapak rohani. Untuk apa? Untuk mengarahkan kamu kepada panggilan yang Tuhan taruh dalam hidupmu. Setiap manusia, setiap orang mempunyai panggilannya. Dan setiap generasi, ya generasi di atas kita, bapak kita atau nenek kita, mereka pun juga sebenarnya Tuhan tetapkan mereka mempunyai panggilan, ya kan? Dan bukan hanya generasi atas aja yang punya panggilan Tuhan, tapi generasi dari generasi itu punya panggilan Tuhan. Dan bukan stop situ aja panggilan Tuhan itu, tapi di setiap tanah pun, tanah yang kita injak sebenarnya pun juga ada panggilan Tuhan. Kita begitu banyak latar belakang, dari suku-suku latar belakang, dari suku-suku yang berbeda. Itu pun suku-suku punya panggilannya Tuhan. Tapi apa yang membuat kita tidak sampai kepada panggilan Tuhan? Karena ada hal yang menghalangi. Ada hal yang dipindahkan fokusnya seperti itu. Tapi hari ini Tuhan mau bawa lagi kita untuk kembali kepada panggilannya. Kepada fokus yang sebenarnya. Tadi kita udah buka di Kejadian 18 ayat 16 sampai 33. Di situ perikopnya bicara tentang apa? Tentang doa syafaat Abraham untuk Sodom. Sodom itu adalah kota. Nah, di sini kalau teman-teman tahu bahwa cerita tentang Sodom Gomora, disitulah di mana Tuhan pada saat yang kita dengar waktu-waktu lalu gitu kan, entah di sekolah minggu, entah itu waktu pas di ibadah teens atau di ibadah raya seperti itu. Kota Sodom itu dihancurkan sama Tuhan. Tapi saya mau ulas sedikit. Ada tiba-tiba waktu pas saya dapat pesan mengenai tentang hati, tiba-tiba Tuhan taruh ada tiga kejadian cerita seperti itu. Dan saya bilang sama Tuhan bahwa Tuhan kok tiga cerita yang berbeda, tapi apa maksud kolerasinya, hubungannya dengan bicara tentang hati apa Tuhan? Tiba-tiba waktu pas perenungan lebih dalam lagi dan Tuhan bukain benang merahnya seperti itu. Yuk kita lihat di Kejadian 18 ayat 16. Di situ Abraham berdoa. Ketika Abraham berdoa, terdengarlah kepada Tuhan ya, terdengar pada Tuhan. Di ayat 20 demikian seperti ini. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora. Dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Ayat 21, baiklah aku turun untuk melihat. Apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang-orang yang telah sampai kepadaku atau tidak? Aku hendak mengetahuinya. Jadi ternyata bukan hanya doa-doa orang kudus saja atau doa-doa yang bergumul yang sampai kepada telinga Tuhan. Ternyata setiap keluh kesah, setiap kejahatan itu ternyata juga sampai ke telinga Tuhan. Nah ini menariknya adalah Tuhan lihat seperti ini. Ajarkan pagi hari ini, saat ini juga Tuhan ajar kita untuk merenungkan cerita ini. Waktu pas Abraham mendengar seperti ini, Tuhan berfirman di ayat 20-21 ini, tiba-tiba Abraham nego sama Tuhan. Kalau bisa, ini versinya saya ya. Kalau bisa Tuhan, jangan dimusnahin deh kota Sodom. Coba Tuhan cari 50 aja, 50 orang aja Tuhan. 50 orang aja. Akhirnya oke 50 deal sama Tuhan. Tapi Tuhan gak temui. Akhirnya nego lagi, 40 deh Tuhan, 40. Tapi gak ada juga.
30 Tuhan, gak ada juga. 20, gak ada juga. 10, gak ada juga teman-teman. Sampai kelima kalinya nego sama Tuhan. Coba bayangkan Abraham pada saat itu nego tentang jumlah. Supaya satu kota itu tidak dimusnahkan sama Tuhan. Nah di sini kenapa 10 orang di dalam satu kota tidak Tuhan temukan? Coba teman-teman bayangkan. Mungkin teman-teman di kota mana seperti itu sekarang tinggal. Nah disitulah coba teman-teman lihat satu kota teman-teman tuh. Ada 10 orang enggak? Supaya Tuhan tidak memporak-poranda kota itu. Masa di dalam begitu banyak penduduk di dalam kota itu tidak ada 10 orang? Itu menjadi satu pertanyaan ya teman-teman. Ada apa? Ini maksudnya apa? Nah Tuhan ingatkan bicara tentang jumlah. Ini bukan bicara tentang cocokologi ya. Bukan dicocok-cocokkan. Tapi ini bicara tentang di mana Tuhan lagi bicara tentang jumlah standar jumlahnya Tuhan seperti itu. Oke, dan ternyata setelah itu karena tidak ditemukan 10 orang, akhirnya Lot sanak saudaranya itu dan keluarganya disuruh lari dari kota itu. Kabur bahasanya, keluar dari kota itu. Supaya mereka tidak mengalami malapetaka itu. Nah kota Sodom dan Gomora itu memang kota yang dimana benar-benar kejahatan itu sangat merajalela di sana. Seperti itu. Kalau teman-teman baca di kisah ini dari Kejadian 18, 19, teman-teman akan mengerti apa yang saya sampaikan seperti itu. Dan tiba-tiba waktu pas Abraham saudaranya Abraham, si Lot gitu dan anak-anaknya udah mulai keluar dari kota itu dan menyusullah istrinya seperti itu. Ketika istrinya itu ada di belakang, tiba-tiba dia nengok. Apa yang terjadi? Jadi tiang garam. Jadi tiang garam. Nah, waktu pas saya mendengar kisah ini, membaca lagi, merenungkan kisah ini. Tuhan maksudnya apa Tuhan? Ternyata hati yang Tuhan cari. Hati seperti apa yang Tuhan cari? Oh iya, hati yang percaya kepada Engkau Tuhan. Ya, tapi kok kenapa istri Lot bisa menjadi tiang garam ketika nengok? Apakah istrinya gak percaya? Nah ini kembali lagi bahwa ternyata Tuhan cari hati yang pulih, hati yang bertobat. Waktu pas istri Lot menengok, dia pasti melihat, aduh mungkin ya, hartaku, ternakku seperti itu. Wah, rasa yang enak itu ada di kota ini, seperti itu. Ada hal-hal yang dimana seharusnya itu tidak ada dalam dia, istri Lot itu. Seharusnya dia tidak menengok ke belakang. Keindahan-keindahan dunia, kenikmatan dunia, sesuatu hal yang menarik yang mengikat dirinya dengan dunia. Keinginan-keinginan daging. Ya memang hari-hari ini kita gak bisa pungkiri bahwa di dalam diri kita harus berjuang seperti itu. Tapi menariknya ini adalah Tuhan sekali lagi melihat jumlah. Standarnya adalah jumlahnya Tuhan. Jadi Tuhan punya standar di dalam jumlah itu. Bukan bicara tentang standar manusia. Oh 10 orang, oh ya 10 orang gak ditemui. Bukan tentang itu saja. Tapi Tuhan jauh lebih melihat ke dalam. Yaitu hati yang pulih dan hati yang bertobat. Ternyata Tuhan melihat adakah 10 orang. Kalau saya translate, saya terjemahkan. Adakah 10 orang yang hatinya pulih, hatinya yang bertobat. Kalau waktu itu ditemukan 10 orang, mungkin gak terjadi malapetaka. Tidak terjadi kehancuran di kota itu. Kisah pertama tentang Abraham ini. Tentang Lot di Sodom dan Gomora. Dan kisah yang kedua tentang Yunus. Berapa banyak yang tahu di sekolah minggu biasanya, oh Yunus di perut ikan paus katanya, bukan, ikan besar. Ikan besar. Yuk kita buka di Yunus 1, pasal 1. Teman-teman sekali lagi catat baik-baik ayat ini, setiap pasal, setiap firman. Supaya ketika teman-teman saksikan
pesan ini teman-teman bisa renungkan kembali supaya tidak kembali ke sia-sia dalam diri kita ya. Yunus 1 sampai pasal 3. Nah, tapi saya akan ulas di Yunus 1-nya. Di sini dikatakan di Yunus 1 ayat 2, bangunlah pergilah ke Niniwe. Tuhan ngomong ya waktu itu ke Yunus. Kota yang besar itu berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Di ayat ketiga, tetapi Yunus bersiap. Nah, Tuhan ngomong, kamu pergi ke Niniwe. Nah, tuh Yunus mengambil sikap. Sikapnya adalah bersiap. Tapi bersiapnya lucu ini di sini. Bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis. Loh, kan Tuhan suruh ke Niniwe. Ini kok tujuannya beda ya, ke Tarsis. Jauh dari hadapan Tuhan, ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal, bukan perahu, tapi kapal. Yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Ini bukan perahu, tapi ini kapal, artinya besar. Tuhan suruh ke Niniwe, tapi dia ke Tarsis. Ada panggilan Tuhan, ada pesan Tuhan yang harus dia lakukan, dia harus ke Niniwe. Niniwe adalah kota yang jahat, kota yang begitu banyak kejahatan. Kalau teman-teman buka sejarah Niniwe itu sangat-sangat sedih di mata Tuhan. Dan Tuhan sekali lagi mendengar kejahatan itu. Tuhan mendengar betul kejahatan yang terjadi di Niniwe. Dan Tuhan menyuruh saat itu Tuhan kasih pesan untuk Yunus. Berangkat Yunus, pergi ke Niniwe. Oke, saya siap berangkat, tapi dia bahasanya melengos gitu ya. Dia membelok seperti itu. Ke Tarsis, bukan naik perahu, naik kapal. Tuhan tahu. Walaupun dia seperti mungkin mengendap-endap atau seperti apa sikapnya. Tapi Tuhan tahu. Sekali lagi Tuhan lihat hati. Tuhan lihat hati kita. Waktu pas dia di kapal terjadi badai. Terjadi banyak hal seperti itu. Berguncanglah kapal itu sampai awak kapal kalau kita bilang sekarang. Mereka mengalami kebingungan, ini kenapa? Kok gak berhenti-berhenti badai ini? Gelombang ini. Akhirnya mereka membuang undi. Undinya jatuh ke tangan Yunus. Akhirnya Yunus dibuang ke laut. Nah, di saat itulah Yunus dimakan ikan besar. Menurut teman-teman, kalau misalnya di dalam perut ikan besar itu ya kalau kita berimajinasi, apa yang terjadi setelah itu? Ya udah gak bernyawa lah intinya kalau dibuang dari belakang gitu kan intinya. Tapi menariknya adalah Tuhan munculkan kisah ini lagi bicara tentang hari-hari ini. Yunus ketika dia di dalam perut ikan di pasal kedua, di saat itulah dia berseru sama Tuhan. Dia ngomong sama Tuhan. Dia menyatakan keluh kesahnya. Dia menyatakan bahwa keluh kesah tentang kota ini. Yunus tahu bahwa kota Niniwe adalah kota yang begitu banyak kejahatan. Dan dia keluh kesahkan kepada Tuhan. Semuanya, isi hatinya. Di pasal 2 ngomong seperti itu. Waktu pas dia berseru sama Tuhan. Nah, disitulah pembalikan keadaan hati Yunus. Dia mengalami pertobatan di dalam perut ikan. Dia mengalami pemulihan dalam perut ikan. Ada satu ketakutan yang dia hadapi ketika Tuhan menginginkan Yunus harus pergi ke Niniwe. Ada satu kegentaran, rasa tidak mampu, rasa menggerutu. Banyak hal seperti itu. Yang membuat dia enggan untuk ke Niniwe seperti itu. Tapi di sini Tuhan sekali lagi dari Yunus membalikkan keadaan hatinya. Karena Yunus berseru kepada Tuhan, maka terjadilah pertobatan dan pemulihan. Habis itu dimuntahkanlah Yunus
oleh ikan itu langsung ke darat. Bayangin, di tengah-tengah laut langsung ke darat, enaknya bukan main, tapi gak enak di perut ikannya seperti itu. Kisah ini benar-benar buat saya secara pribadi adalah sering kita dengar, tapi ada hal yang dimana ternyata Tuhan bekerja sekali lagi. Dari satu orang untuk satu kota. Dari satu orang untuk banyak generasi. Kisah yang ketiga, Yohanes 4, ayat 1 sampai 42. Kenapa hari ini saya sampaikan begitu banyak firman? Karena pesan ini Tuhan nyatakan lewat kisah-kisah ini. Yohanes 4 ayat 1 sampai 42. Judulnya di situ apa? Percakapan dengan perempuan Samaria. Ketika perempuan Samaria itu, ini tentang perempuan Samaria yang perjanjian baru ya. Jadi ketika Tuhan Yesus dari satu kota ke kota lain, dia melewati Samaria. Nah, ya berjalan kaki seperti itu. Entah berjalan kaki atau dia naik binatang seperti itu gitu kan. Entah kuda, keledai gitu kan. Tapi dia mengalami kelelahan. Yesus pada saat itu mengalami kelelahan. Dia mengalami lapar dan haus seperti itu. Terutama untuk hausnya. Akhirnya dia melihat sumur. Satu sumur di situ. Ketika dia melihat sumur, dia bukan hanya melihat sumur. Tapi dia melihat ada satu wanita yang sedang mendekati sumur itu untuk mengambil air seperti itu. Akhirnya dia mendekati sumur itu dan meminta air kepada perempuan Samaria itu. Tapi yang menariknya dari kisah ini adalah ketika perempuan Samaria ini bertemu dengan Yesus, Yesus bertanya sama dia. Yesus bertanya kepada dia, sebelum ada percakapan, sebelumnya kan ada percakapan yang lebih dalam ya, seperti itu, antara Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria ini. Tapi Tuhan Yesus nanya di ayat 16, kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Ayat 17, kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Tuhan Yesus nanya, Tuhan Yesus kasih tahu untuk pergi ya. Panggil suami perempuan Samaria itu untuk datang ke sini. Jadi Tuhan mengajak untuk suaminya itu datang gitu kan ya, dekat sumur itu. Dan kata perempuan itu dikatakan seperti ini ya. Aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu. Bahwa engkau tidak mempunyai suami. Ayat 18, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami. Dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kaget dong, loh kok bisa ketebak begini? Disitulah dia baru menyadari bahwa Yesus juga, wah dia nabi nih, gitu, seperti itu. Dia bukan hanya manusia biasa, dia nabi nih, bisa tahu. Bisa menelaah hidup, tiba-tiba tahu. Dan perempuan Samaria ini adalah perempuan yang tidak baik. Oke, perempuan yang tidak baik. Perempuan yang tidak baik. Dan ketika Tuhan Yesus bertanya seperti itu, dia langsung tertegur hatinya. Tertegur, oh kok bisa tahu ya tuh? Kok dia bisa tahu? Tapi menariknya gini teman-teman. Ketika teman-teman baca nih dari ayat 1 sampai ayat 42 di Yohanes 4 ini. Di situ saya menemukan bahwa ketika ada perjumpaan dengan Yesus, ketika ada pembicaraan dengan Yesus lebih dalam, di situ ada pembalikan keadaan hati. Ada pembalikan keadaan hati yang membuat dia percaya bahwa dia nabi. Yang membuat dia pergi ke penduduk Samaria itu. Untuk bersaksi di ayat 39.
Di ayat 39. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya. Karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ayat 40, ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka. Dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Hanya satu orang perempuan Samaria mengalami perjumpaan sama Yesus, mengalami pembicaraan, komunikasi, interaksi yang dalam dengan Yesus. Tiba-tiba dia menyadari ada satu pembaharuan, pemulihan, pertobatan dalam hatinya. Yang membuat dia bisa bersaksi dan menyatakan setiap apa yang dia dengar tentang air kehidupan. Tentang pembicaraan-pembicaraan yang dalam itu untuk orang-orang Samaria. Dan orang-orang Samaria itu meresponi bahwa aku percaya. Bahkan dikatakan lebih banyak orang lagi yang percaya kepada Yesus pada saat itu. Hanya satu perempuan Samaria. Kalau satu orang tidak mengalami pertobatan, itu akan menghalangi setiap janji dari Tuhan. Baik itu secara pribadi, baik itu banyak hal orang sekitar atau tempat yang kita injak, tinggali di situ. Jadi ternyata Tuhan melihat hati. Ketika Tuhan melihat hati, dia bukan hanya melihat hati, oh iya saya lihat hatimu seperti itu. Bukan. Tapi Tuhan jauh melihat bahwa Tuhan ingin melihat apakah ada hati yang pulih dan hati yang bertobat. Ketika saat Sodom dan Gomora itu tidak ditemukan hati yang pulih dan hati yang bertobat, maka kota itu mengalami kehancuran, dimusnahkan. Buat saya secara pribadi itu menjadi satu gambaran ketika Tuhan tidak melihat jumlah yang dimana Tuhan inginkan di dalam satu kota. Yang bukan sekedar jumlah tapi sampai kedalaman hatinya. Di saat itulah Tuhan akan turun tangan untuk kota itu. Ternyata pemulihan pribadi itu membawa pemulihan atas orang sekitar. Pemulihan pribadi, pemulihan hati setiap pribadi itu membawa pemulihan atas kotamu, atas generasimu. Engkau sedang melayani di bagian mana? Engkau sedang mengerjakan di bagian mana? Engkau sedang Tuhan taruh di mana? Di marketplace, di sekolah, di kampus kah? Atau di dalam keluarga kamu? Atau di kotamu? Apa yang membuat janji Tuhan, pemulihan, pertobatan tidak terjadi di bagian-bagian itu? Di orang-orang sekitar kita, di tempat tinggal kita, di generasi kita, atau di berbagai macam dalam kegiatan kita. Apa yang tidak terjadi? Janji Tuhan, pemulihan, pertobatan itu. Ternyata karena dari hati satu orang. Jadi Tuhan sangat menghargai keadaan hatimu. Ketika engkau ragu dalam panggilanmu, bilang sama Tuhan. Dan jangan membelok seperti Yunus. Bilang sama Tuhan, aku ragu Tuhan. Kasih tahu supaya aku gak ragu seperti apa Tuhan. Ketika ada dosa yang masih mengikat, bilang sama Tuhan. Jangan tunggu ditebak dulu sama Tuhan kayak perempuan Samaria. Bilang aku berdosa Tuhan, aku terikat. Karena hidupmu dan hidup saya itu membawa pemulihan, pertobatan bagi banyak orang.
Tuhan bisa bekerja sebebas-bebasnya. Tuhan bisa pakai siapa aja. Tapi buat teman-teman yang dengerin ini, Tuhan pilih kamu. Tuhan pilih kamu untuk dengerin pesan ini. Untuk kamu pulih, hatimu pulih dan hatimu bertobat. Bukan untuk dirimu saja, tapi untuk banyak orang, untuk banyak kota, untuk banyak generasi yang menunggu kamu untuk ngalamin pemulihan dan pertobatan. Supaya apa? Janji Tuhan, pemulihan Tuhan, pertobatan daripada Tuhan, itu terjadi untuk orang-orang sekelilingmu. Untuk keluargamu, mungkin untuk keluarga besarmu, untuk mungkin anak-anak rohanimu, untuk kotamu dan generasimu. Dan untuk bangsa ini terutama. Personal revival leads to global revival. Jadi, untuk dikatakan global revival itu, kita bukan hanya untuk berdoa saja. Ternyata, bahwa ini adalah kunci. Hatimu, ketika engkau datang sama Tuhan dalam saat teduhmu, atau secara bersama-sama dalam komunitasmu, engkau naikkan nyanyian, penyembahan, doa. Mari sebelum itu semua kamu lakukan. Cek dulu hatimu. Supaya apa? Supaya yang janji Tuhan, doa yang dinaikkan, itu terjadi teman-teman. Jadi pemulihan pribadimu itu membawa tujuan yang sebenarnya. Yang Tuhan mau. Setiap proses yang kita hadapi bukan hanya berlalu gitu aja. Tapi di dalam masa-masa ini mungkin ada begitu banyak teman-teman mengalami proses. Dan di dalam proses itu mungkin selama 2 tahun lebih ini, mungkin ada begitu banyak luka. Luka itu yang Tuhan mau bilang, harus sembuh. Yang mengikat itu dalam hatimu, harus lepas. Jadi setiap proses selama ini mungkin teman-teman mengalami luka. Nah saat inilah aku itu di hadapan Tuhan. Supaya hatimu itu benar-benar pulih dan bertobat. Setiap proses yang dihadapi pasti Tuhan kasih pesan. Tidak mungkin Tuhan gak kasih pesan. Setiap proses demi proses baik kecil bahkan hal yang besar. Tuhan kasih pesan. Jadi jangan mengeluh, jangan kecewa, tapi cari pesan Tuhan di dalam prosesmu. Kalau aku belum selesai prosesnya terus begini-gini terus gimana? Kamu minta ampun sama Tuhan. Kamu cari lagi kembali pesan itu. Supaya kamu juga lulus dalam proses itu. Ketika kamu dapetin pesan Tuhan, ya saya percaya bahwa hatimu sudah pulih. Karena tidak mungkin orang yang dapat pesan itu hatinya belum pulih. Hatinya belum bertobat, tidak mungkin. Hanya orang yang pulih hatinya, bersih hatinya, murni hatinya, dan bertobat hatinya, yang menerima pesan daripada Tuhan. Dia berbicara lewat mungkin firman, diingatkan. Di Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi ternyata apa yang kita lakukan, baik itu di dalam setiap pelayanan kita, di dalam kita bekerja, kita berbuat baik, melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Itu benar adanya di hadapan Tuhan. Tapi bukan fokus utamanya Tuhan melihat diri kamu. Yang kita lakukan itu yang baik itu, kebiasaan yang baik, yang membangun iman itu. Hanya untuk menjaga hatimu, imanmu tetap ada di dalam jalan-jalannya Tuhan. Supaya enggak membelok, supaya enggak menengok ke belakang. Jadi Tuhan ingatkan saat ini bahwa lakukan terus yang baik.
Lakukan terus yang membangun iman. Supaya hatimu tetap terjaga. Dan ketika hatimu terjaga, ya firman Tuhan tadi dikatakan di Amsal 4 ayat 23. Dengan segala kewaspadaan ya dibilang. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi kalau hati ini tidak pulih, tidak bertobat. Yang muncul adalah, yang keluar adalah kematian. Jadi kenapa begitu berharga hati itu? Karena memancarkan kehidupan. Jadi pertobatanmu, pemulihan hatimu itu membawa pemulihan dan pertobatan. Untuk banyak orang, banyak keadaan. Gak usah nunda-nunda, waktunya sekarang. Waktunya sekarang. Tuhan sangat memperhitungkan hatimu. Karena itu yang tidak terlihat manusia. Manusia hanya melihat kepada pakaian kita, kepada perbuatan kita. Tapi dia jauh, Tuhan jauh melihat lebih dalam, yaitu hatimu. Apakah hatimu siap? Apakah hatimu pulih? Apakah hatimu bertobat? Itu yang akan Tuhan bawa untuk maksud-maksudnya yang mulia seperti itu. Ya saya percaya bahwa hari-hari ini pertobatan, pemulihan itu bukan sekali seumur hidup. Tapi setiap hari kita harus datang sama Tuhan dan membawa pertobatan itu. Membawa hati itu untuk mengalami pertobatan. Membawa hati ini untuk mengalami pemulihan. Nyatakan setiap keluh kesahmu, nyatakan setiap keraguanmu, nyatakan setiap kebingunganmu, nyatakan apapun dalam hatimu. Kenapa? Supaya yang memancar dari hati ini kehidupan. Dan Tuhan tidak melihat hati ini syarat. Tuhan tidak lagi melihat hati ini syarat. Supaya apa? Kamu bisa memenangkan kota. Kamu bisa memenangkan bersama dengan Tuhan. Kamu bisa memenangkan, membawa pemulihan dan pertobatan untuk keluargamu. Gak ada yang gak mungkin buat Tuhan. Tentang 3 kisah ini. Tentang Yunus dan tentang perempuan Samaria. Kalau Lot tadi menggambarkan Sodom Gomora itu menggambarkan banyak hal. Sampai 10 orang tidak ditemui. Tapi di kisah-kisah berikutnya cuma 1 orang. Tuhan bisa bawa global revival. Jadi personal revival itu dimulai dari dirimu. Dimulai dari hatimu. Dan saya percaya ini waktunya teman-teman mengambil bagian. Pulih dan bertobatlah hatimu. Tuhan mau pakaimu. Tuhan mau pakai kamu. Bukan untuk dirimu. Tapi untuk keluargamu, generasimu, kotamu, bahkan bangsa ini. Jangan menunda. Jangan menjadi penghambat untuk janji Tuhan, rencana Tuhan terjadi atas keluargamu. Jangan menjadi penghambat untuk janji dan pemulihan, pertobatan atas kota dan generasimu. Jangan jadi menghambat. Tapi biarkan bilang sama Tuhan saat ini. Aku mau pulih dan bertobat Tuhan. Apa yang harus aku nyatakan di hadapan Tuhan. Aku nyatakan hari ini. Dan aku mau mengambil bagian di waktu-waktu yang terakhir. Di dalam global revival. Kita boleh berdoa tentang global revival. Tapi kembali lagi. Apakah ada hati yang pulih dan bertobat? Supaya doa, penyembahan, nyanyian yang kita naikkan. Itu tepat. Seperti apa yang Tuhan mau dan Tuhan melaksanakannya dengan segera. Mari sama-sama tundukkan kepala kita hari ini. Kami percaya Tuhan. Engkau yang Tuhan yang nyata bagi setiap kami. Engkau Tuhan yang hidup bagi setiap kami. Di dalam masa-masa 2 tahun ini ada begitu banyak cerita, ada begitu banyak luka yang mungkin kita alami hari-hari ini. Baik itu di dalam keluarga, engkau terluka, baik itu mungkin di dalam sekolahmu, kuliahmu, pekerjaanmu,
Mungkin di segala aktivitasmu engkau tidak bisa bergerak sebebas-bebasnya. Ada begitu banyak luka, tapi saat inilah Tuhan mau menghampiri engkau untuk datang. Aku memberikan hati yang baru, batin yang baru, dan roh yang baru kepadamu. Bapa, di dalam nama Yesus, taruhkan hatimu dalam hati mereka, pikiranmu dalam pikiran mereka, setiap anak-anakmu laki-laki dan perempuan. Agar mereka mengalami engkau, agar mereka mengalami personal revival itu Tuhan. Dan membawa global revival itu dimanapun mereka berada. Bukan untuk diri mereka lagi, tapi mereka memikirkan, memandang seperti apa yang Tuhan pikirkan dan Tuhan pandang. Perlebar hati mereka mulai saat ini. Pulihkan dan pulihkan Tuhan hati mereka. Di dalam nama Yesus. Kuasamu nyata, hadiratmu, kasihmu nyata, mengalir mulai saat ini. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin, 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 amin. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, angkat kedua tanganmu. Kita akhiri ibadah kita pada saat ini. Kita akan terima berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga, lewat anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, menyertai kita mulai dari saat ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua, dan menjemput kita semua di awan-awan yang permai, dan kita hidup bersama-sama dengan Dia, sampai selama-lamanya. Yang sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama katakan, Amin. God bless you guys.